Al-Quran ini Nabi katakan dalam satu hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar Al-Quran atau belajarkan kitabullah, maka Nabi katakan dia dianggap seperti orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti dia kembali ke rumah. Jadi begitu nilainya daripada tingginya orang belajar Al-Quran ini, Nabi katakan sejajar seperti orang berjuang di jalan Allah. Sedangkan nilai berjuang di jalan Allah ini Nabi katakan sa'atan fisabilillah khair min ibadati indal hajar aswad. Kata Nabi, sesaat orang berjuang di jalan Allah ini lebih baik daripada beribadah di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar di bulan puasa. Ini tinggi nilai orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada sahabat, ya Abu Dzar, kalau kamu belajar satu ayat daripada kitab Allah, maka itu lebih baik daripada kamu ibadah sunnah 100 rakaat. Kemudian kalau engkau belajar satu bab tentang ilmu agama, maka kata Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, itu lebih baik daripada kamu ibadah sunnah 1000 rakaat. Sedangkan nilai sholat sunnah ini 2 rakaat sholat pada malam hari atau 2 rakaat sebelum fajar, maka Nabi katakan khairu minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya. Bahkan Nabi katakan barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majlis ilmu agama, maka kata Nabi dia akan dimudahkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketinggian daripada Al-Qur'an ini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam memabuk hadis, Allah tabaraka wa taala berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan dia tidak sempat berdoa, tidak sempat berzikir, maknanya tidak sempat dia minta kepada Allah, tidak sempat dia berzikir kepada Allah, maka Nabi katakan Allah Subhanahu wa taala melebihkan dibandingkan dengan orang yang meminta dan berzikir kepada Allah. Allah lebihkan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, sedangkan kalam-kalam yang lain itu dibandingkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah lebih tinggi. Sebagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluknya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sangat senang sekali datang ke sini. Kemudian diceritakan oleh Pak Haji kemarin ada hataman Al-Quran. Ada hataman Al-Quran. Jadi Nabi SAW katakan tidaklah di satu rumah atau rumah-rumah Allah atau di rumah kemudian dibacakan, saling ajar mengajarkan, dibacakan Al-Quran, maka Nabi katakan illa hafadhumul malaikah, maka tempat kita ini akan berkumun para malaikat. Saking banyaknya malaikat, kata Nabi, memenuhi rumah ini, memenuhi tetangga masjid ini. Kemudian malaikat ini saking banyaknya sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Illa hafadhumul malaikah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, sahabat sedang saling mengajarkan Al-Quran. Maka Nabi Muhammad ketika masuk masjid badannya miring ke kanan, miring ke kiri, sehingga orang-orang heran melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masuk masjid badannya miring kanan, miring kiri. Maka selesai daripada majlis, selesai daripada sahabat saling ajarkan Al-Quran, maka sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami, kenapa engkau berjalan tadi seolah-olah penuh dalam ruangan ini? Maka Nabi katakan, di mana tempat diajarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, maka kata Nabi, tempat itu akan penuh dengan para malaikat. Maka saya tadi ketika saya mau masuk, saking banyaknya malaikat, susah saya untuk lewat. Jadi kalau kita hari ini kalau ingin mengundang makhluk yang suci, makhluk yang mulia, nggak mesti hebat-hebat. Buat majelis taklim di rumah, kita bacakan Al-Quran, saling ajar mengajarkan tentang Al-Quran, maka makhluk yang suci, yakni para malaikat, mereka akan datang ke rumah kita dan mereka akan saling memanggil dengan teman-teman mereka. Mereka mengatakan, lihatlah,
Di rumah Pak Angkus pada saat ini dibacakan Al-Quran, maka kawan-kawannya memanggil satu dengan yang lain. Di sini ada makanan kita. Dan Allah katakan, Nabi katakan, wa khasinumur rahmah. Majlis seperti ini Allah turunkan rahmat. Yang hebat lagi Allah turunkan sakinah. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di sini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja para pesertanya ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang tua kita, kakek kita, nenek kita, ini semuanya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila Al-Quran dibacakan di rumah-rumah kita. Allah. Jadi kalau ingin mulia, rumah kita dibacakan Al-Quran. Karena Nabi katakan dalam hadis, innakum la tarji'una ilallah bisanabdullah mimma kharaja minhu, yakni Al-Quran. Katakan Nabi, kamu sekali-kali tidak akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kamu kembali kepada Al-Quran. Maka inilah yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Satu hadis daripada Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, orang yang membaca Al-Quran kemudian dia berusaha menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak ada kemampuan untuk menghafal Al-Quran, tetapi dia berusaha memberikan waktu untuk menghafal Al-Quran. Hari ini hafal 5 ayat, kemudian besok menghafal 5 ayat, 4 ayat hilang. Kemudian lusanya kita menghafal 5 ayat, ayat yang kita hafal kemarin 5 ayat ditambah 1 ayat, itu pun hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang berusaha menghafal Al-Quran walaupun dia tidak hafal, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang yang hafal Al-Quran. Jadi ibu-ibu di sini mulai saat ini berikan waktu kepada Al-Quran untuk menghafal Al-Quran, membaca dan menghafal. Sekalipun kita tidak hafal, nanti ketika di padang mahsyar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, bacalah Al-Quran. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya hafal hanya 10 surat. Bagaimana saya membaca 30 juz daripada Al-Quran, 6.000 sekian. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, yang aku lihat kepada kamu bukan daripada hasil usahamu, tapi yang aku nilai adalah usahamu ketika di dunia. Maka secara otomatis nanti di akhirat, walaupun kita tidak hafal Al-Quran di dunia, karena kita senantiasa menghafal Al-Quran, memberikan waktu kepada Al-Quran, nanti di akhirat Al-Quran 30 juz secara otomatis kita akan hafal. Jadi kemudian daripada Al-Quran ini, subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, satu orang yang hafal Al-Quran, man qura'al Quran fastashara fahalla halalahu wa harama haramahu adkhulal jannah wa syafa'a fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Ini kehebatan Quran. Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran dan berusaha menghafal apa yang dia baca, kemudian dia berani mengatakan yang halal halal, yang haram adalah haram, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dirinya yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan wewenang, yakni wasyafa'ah, diberikan wewenang memberikan syafaat, yakni ketika di padang mahsyar, syafaat 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Apabila di keluarga kita ada satu orang yang hafal Quran, maka dengan sebab satu orang ini dapat menolong bapaknya, dapat menolong daripada anaknya. Ini kelebihan daripada Al-Quran. Wasyafa'ah fi asratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahunna. Inilah kehebatan daripada Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali kehebatan daripada Al-Quran Al-Karim ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang lain, kata Nabi, man qara'al Quran wa amila bima fi unbisa walidau taja yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkan apa yang dia baca, maka kata Nabi, orang tuanya nanti di akhirat dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mahkotanya cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Inilah warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai hari ini kita niatkan untuk menghafal Al-Quran, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasil, tetapi adalah usahanya.
Kalau seandainya kita berusaha menghafal Quran, walaupun kita tidak hafal Quran, hadis diriwayatkan Tabrani digolongkan bersama orang yang hafal Al-Quran. Ini yang dilihat oleh Allah adalah usahanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warisan yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah sunnah. Aku tinggalkan dua pegangan, Quran dan sunnah. Kalau seandainya orang Islam berpegang teguh pada Quran dan sunnah, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sunnah digolongkan kata ulama menjadi tiga bagian. Sunnah surah penampilan Nabi, sunnah yang kedua sunnah sirah perjalanan hidup Nabi, yang ketiga sunnah sariro adalah kerisauan dan pikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah pertama surah penampilan Nabi. Bagaimana penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat meniru penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sunnah sirah. Sunnah sirah ini maknanya perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah imaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membina sahabat pada periode Mekah awal daripada Islam. Orang-orang Mekah, maka Rasulullah membina sahabat 13 tahun. Yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iman. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kamu akan berjaya, niscaya kamu akan mulia, niscaya kamu akan sukses. Ini 13 tahun. Kalau seandainya hari ini kita umat Islam, iman kita sama dengan iman sahabat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menolong siapa yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nabi-nabi dan rasul. Tidak cukup nabi-nabi dan rasul, tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menolong para nabi dan rasul. Jadi kita orang Islam ini sebenarnya mudah. Kalau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakan iman kita. Bagaimana iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Ini iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam di atas api dan tidak di atas api sama. Di atas api bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan makanan, mendapatkan buah-buahan. Di atas api Nabi Ibrahim alaihissalam malah dingin dia. Ini iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda-tanda ciri-ciri iman sudah wujud dalam diri kita ini? Maka Nabi katakan, "Iza saratka hasanatuka wa sa'atka saytuka fanta mu'min." Tanda-tanda iman wujud dalam diri seseorang itu ada rasa. Rasa ini kata ulama, apabila dia baca Al-Quran ada senang, zikir senang, membantu orang senang, bersedekah senang, sholat malam senang, berbicara agama senang. Pendek kata, menolong orang lain dalam kesusahan, itu pun ada rasa senang di hati. Itulah iman. Dan ini sudah dialami oleh para sahabat. Dan hebatnya orang beriman ini ketika malaikat Israel datang mau mencabut nyawanya, maka orang beriman ini ketika Israel mau mencabut nyawanya, maka Israel alaihissalam ngadu kepada Allah, "Ya Allah, saya mau cabut nyawanya dari kakinya, kemudian dari tangannya, kemudian dari mulutnya, dari telinganya, dari matanya, dari kepalanya. Ya Allah, tapi saya tidak ada jalan. Sementara mencabut nyawa ini mutlak Engkau tugaskan kepada saya." Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Israel, engkau datang lagi, engkau bawa tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau bawa tulisan ini
kemudian kau tempelkan di depan matanya. Allah. Maka ketika kau tempelkan di depan matanya, maka dia akan membaca tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seketika itu engkau cabut nyawanya, maka engkau mencabut nyawanya akan dimudahkan. Sebagaimana Nabi katakan, wa yakhrujul mu'min min jasadi kama yakhruju minal ajin. Kata Nabi, orang beriman ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu seperti mencabut rambut daripada adunan roti. Maka iman ini yang menentukan bahagia kita, mulia kita adalah bergantung dengan kadar iman. Jadi Bapak yang Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mewujudkan iman ada dalam diri kita ini. Maka Nabi katakan dalam satu hadis, "Ma uhiya ilayya an ajmal malah wa akum minat tajirin, walakin uhiya sabah bihamdi rabbika wa akum minas sajirin wa ibud rabbaka hatta ya'tikal yakin." Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, aku tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke dunia ini untuk menjadi pengusaha yang sukses atau untuk mengumpulkan harta yang banyak, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, hendaklah kamu menjadi salah seorang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sujudlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan. Kata ulama, apa yakin? Yakin ini yakin dengan perkara kematian. Yakin dengan perkara kematian. Orang hari ini lihat orang mati. Hari-hari dilihat orang mati. Tapi dia baru melihat, baru percaya, tapi belum yakin. Kalau yakin dengan percaya ini beda. Kalau percaya, misalnya di jam berapa? Jam Waktu 10. pendek ya. Memang kalau Jam tadi 10. pas 1 jam setengah minimal. Tapi kalau dia cuma setengah jam memang nggak tuntas. Hah? 30 menit masih panjang. Oh Masih gitu ya. panjang. 30 menit. Masih panjang, masih Ini panjang. dia agak dicepatkan tapi tidak terkejar juga dia memang. Masih panjang, masih panjang. Iya, 30 menit menit. ya. Jadi Waktu sepanjang-panjangnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, ini hebatnya orang beriman. Jadi orang beriman ini tidak perlu backing, nggak perlu dia penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi. Karena orang beriman Allah janjikan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang beriman ini dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian apabila istiqomah sampai sakaratul maut datang kepadanya, tsumma istaqamu, kata ulama tsumma istaqamu ini istiqomah dengan ucapannya, istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah. Apabila dia istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah, maka malaikat Jibril akan membuka sayapnya. Kata Jibril alaihissalam, Allah takhafu wa la tahzanu. Fulan, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janjikan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman, kata Nabi, dia tidak akan mati sebelum dia melihat tempat tinggalnya, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hebat orang beriman. Mau mati saja dihibur oleh Jibril alaihissalam, jangan takut, jangan bersedih. Lihat, ini tempat kembalimu, istanamu, kemudian kebun-kebun yang ada di dalam surga. Enggak usah takut, dah tinggalkanlah dunia ini. Maka orang beriman ketika dicabut oleh malaikat dengan senang hati, senang hati. Maka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, apa yang dikatakan yakin dengan kematian, maka dia persiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kematian. Karena kata Nabi, orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang senantiasa memikirkan tentang kematian. Saya ini berada di mana? Saya dari mana? Maka dia tanya, saya ini dari tanah. Wa huwal ladzi khalaqakum min turabin. Kamu dari tanah. Sekarang berada di mana? Berada di atas tanah. Sekarang pernah tidak tanya kita ini, setelah berada di atas tanah ini, mau kemana kita? Mau kemana? Mau kembali ke tempat asal, yakni Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kita sekarang berada di atas tanah, kembali ke bawah tanah. Nah, ini dia. Yang kaya mati, pejabat mati, rakyat mati. Yang mau mati, mati. Yang tidak mau mati, ya mati juga. Yang ngomong, mati. ya mati juga. Pendengar, Mati. ya mati juga.
Sementara kematian ini, kata ulama, kematian ini adalah ujian akhir. Kalau ujian akhir ini kita lolos, mati dengan kalimat la ilaha illallah, sukses kita. Nah, supaya kita sukses mati dengan kalimat ini, maka hak kalimat ini kita dakwakan kepada manusia. Kita dakwakan kalimat ini kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Baru Allah Subhanahu wa taala mudahkan ketika kita sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena janji Allah, karena kalimat ini didakwakan, janji Allah, yuslih lakum amalakum. Allah akan perbaiki amal kita. Allah akan perbaiki akhlak kita. Allah akan perbaiki pendengaran kita, mata kita, telinga kita, pikir kita akan diperbaiki oleh Allah kalau kalimat ini didakwakan kepada manusia. Maka Rasul membina sahabat 13 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat membina iman, usaha atas iman siang dan malam, tidak ada satu ayat pun Allah turunkan kepada Nabi dan sahabat panggilan orang beriman. Kapan Allah panggil Rasulullah dan sahabat orang beriman? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, barulah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang beriman. Maka Allah katakan kepada orang Arab Badui, dalam Al-Qur'an dikatakan qalatil a'rabu amanna. Orang Arab mengatakan, ya Rasul, katakanlah kepada Allah, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab, qul lam tu'minu. Mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi mereka baru masuk Islam. Walamma yadkhul iman fi qulubikum, tapi iman belum masuk dalam dada. Iman akan masuk dalam dada ini pertama dia tidak ada ragu-ragu. Tsumma lam yartabu, tidak ragu-ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, tidak ragu-ragu. Syaratnya apa? Dia berhijrah di jalan Allah. Ketika dia berhijrah di jalan Allah, tinggalkan kampung halamannya, tinggalkan rumah yang dia cintai, tinggalkan kebun yang dicintai, kemudian dia berhijrah, yakni berhijrah meninggalkan kampung halamannya. Untuk apa? Untuk mendakwakan ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah Subhanahu wa taala panggil dia orang beriman. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah amal, ibadah. Ibadah di dalam Islam yang paling tinggi, yang menentukan derajatnya dia di dunia dan di akhirat, yang menentukan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah sholat. Sholat ini yang menentukan harga bagi orang beriman adalah sholat. Sholat ini kata Nabi harga bagi surga. Surga itu adalah harganya adalah sholat. Sholat harganya adalah surga. Maka Nabi katakan mital jannah sholat. Kunci untuk masuk surga adalah sholat. Nah, sholat yang bagaimana? Sholat yang Allah inginkan adalah sholat minimal WTC. Waktu di awal waktu. Tempatnya di mana azan dikumandangkan. Caranya berjamaah. Ini sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang mampu membawa dirinya mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau seandainya sholat kita belum mampu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar, berarti kita baru memiliki gerakan daripada sholat. Karena hakikat sholat adalah membawa sifat-sifat yang ada dalam sholat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya, Nabi katakan ketika kamu sholat, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kamu tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinkan kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua, kalau kamu salat, yakinkan kamu adalah ihsan, ada sifat ihsan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam salat. Maka di luar salat kita mesti ada sifat ihsan, kita mesti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru salat seperti ini akan dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini adalah untuk sunnah Nabi. Sekarang kita lihat kehidupan sahabat dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bayi. Ketika orang-orang menjual bayi-bayinya, maka bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mau mengambil. Maka ada satu orang wanita, Halimatus Sa'diyah, dia mengambil jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah
sebelum mengambil jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu badannya kurus, keledainya pun dia kurus, air susu pun tidak ada. Tetapi ketika mengambil jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spontan badannya jadi gemuk, air susunya langsung banyak mengeluarkan air susu, keledainya jadi gemuk. Sekarang yang menjadi pelajaran kepada diri kita, jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah Nabi, mana yang lebih berharga? Jasad Nabi dengan sunnah Nabi. Kata ulama, yang lebih mahal adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini apa? Pekerjaan Nabi. Pekerjaan Nabi apa? Memikirkan umat. Bagaimana umat ini terselamat daripada neraka, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jasad dengan sunnah Nabi. Nabi diantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini untuk sunnah Nabi. Nah, kalau seandainya kita ambil sunnah Nabi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita sebagaimana orang-orang yang telah mengambil sunnah Nabi. Siapa? Para sahabat. Para sahabat, kita lihat Bilal bin Rabah, dirinya sendiri tidak merasa memiliki. Orangnya hitam, yang putih hanya giginya saja, rambut keriting, bibirnya doer, kulitnya hitam legam. Tetapi ketika beliau mengambil sunnah Nabi, pekerjaan Nabi diambil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan Bilal bin Rabah yang tidak punya harga diri ini. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Sebelum meninggal dunia, Bilal bin Rabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi gubernur di Damsyik. Begitu juga kita hari ini. Kalau kita ambil kerja Nabi ini, maka Allah akan muliakan kita sebagaimana orang-orang telah mengambil sunnah Nabi. Kita ambil contoh. Satu contoh misalnya ada kiai. Kiai ini ceramah, kemudian diundang ba'da sholat isya. Ketika ba'da sholat isya kiai ini tidak datang, maka orang-orang menunggu kiai ini, ternyata kiai tidak datang. Selang beberapa 5 menit kemudian datanglah utusan Pak Kiai. Utusan Pak Kiai mengatakan, Pak Kiai kami ada urusan emergensi, nggak bisa datang. Maka saya yang diutus oleh Pak Kiai untuk melanjutkan daripada tanggung jawab mengisi pengajian. Maka orang-orang senang. Maka fasilitas yang mestinya diberikan kepada Pak Kiai ini, seperti air minum, tempat duduk, mikrofonnya, makanannya, kemudian amplopnya, ini mestinya diberikan kepada Pak Kiai. Tetapi Pak Kiai tidak bisa datang, maka diutus kepada utusannya. Maka utusan ini sama mendapatkan fasilitas apa yang mesti didapatkan oleh Pak Kiai. Nah, sama kerja dakwah ini. Kerja dakwah ini, kalau kita meneruskan kerja dakwah sebagaimana kerja para anbiya alaihissalam, para sahabat, maka Allah akan muliakan kita sebagaimana Allah memuliakan para nabi dan para sahabat. Maka kita ambil kerjanya. Jadi manusia ini mulia tergantung kepada kerjanya. Kalau kita kerja hari ini sebagaimana kerja Nabi, maka kerja kita ini mendatangkan derajat yang tinggi sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para nabi. Kemudian yang mesti dipahami, apa tanda kerja Nabi ini? Tanda kerja Nabi ini, tandanya diikuti oleh sahabat. Sahabat, ada sahabat Khalid bin Walid misalnya, dia tidak hafal Al-Quran, hanya beberapa surat saja. Tetapi sahabat ini anak-anak keturunan mereka jadi hafiz dan hafizoh, alim dan alimah. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengikuti Nabi ini keturunannya Allah jaga. Nah, begitu juga kita hari ini diambilkan contoh. Kalau kita hari ini masak nasi, kita masak beras, kita ambil beras, kemudian kita cuci, kita masukkan ke magicom, kita isi air sesuai dengan batasan, maka kita colokkan ke listrik, maka hasilnya akan menjadi beras. Kemudian hasil menjadi nasi. Begitu juga beras mana saja, sekalipun beras Jepang, beras India, beras daripada Solo, kalau masaknya caranya sama, maka hasilnya sama, menjadi nasi. Begitu juga kalau kita hari ini ingin melihat apakah usaha agama kita ini sama dengan sahabat, kita lihat adalah hasil daripada dakwah kita. Kalau hasil dakwah kita sama seperti sahabat, berarti betul. Apa tandanya usaha sahabat? Usaha sahabat ini ada 2 saja, menjadi muhajirin dan ansor.
Kalau kita tidak pernah menjadi muhajirin, berarti usaha kita tidak sama dengan sahabat, maka hasilnya tidak sama dengan sahabat. Kita lihat orang-orang ikut dakwah ini, sekalipun tadinya orang dunia, tetapi dia mengikuti usaha sahabat, maka keturunannya menjadi hafiz dan alim, dai dan daiyah. Nah, teman saya preman pasar namanya Abu Khair, preman pasar, tato ya penuh. Tetapi karena usaha dakwahnya ikut cara usaha dakwah Nabi ini, anaknya umur 11 tahun adalah hafal Al-Quran. Sekarang anaknya 3 orang sudah hafal Al-Quran. Lah bapaknya preman, pemabuk. Bapaknya ini bukan orang alim, tetapi karena dakwahnya ikut cara Rasul, cara sahabat, maka hasilnya sebagaimana Allah berikan hasil kepada sahabat. Nah begitu juga kita hari ini. Kalau kita hari ini usaha dakwah, ingin melihat usaha dakwah kita benar, lihat keturunan kita. Di sini kita lihat, ambil contoh di Pak Lurah. Pak Lurah ini orang dunia, ya kan? Orang dunia. Tetapi alhamdulillah 3 orang anaknya sudah hafal Al-Quran. Itu tandanya usaha dakwah ini ikut Nabi. Jadi kalau kita hari ini mengatakan kami benar, tetapi hasilnya tidak benar, berarti salah. Jadi ingin salah, pernah jadi Ansor dan pernah jadi Muhajirin. Karena Islam ini hanya 2 saja. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhu. Ini janji Allah. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam siapa? Orang Muhajirin dan Ansor. Siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Syaratnya mengikut mereka dengan baik, Allah juga akan ridho kepada mereka dan mereka pun akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asbab daripada dakwah. Asbab daripada dakwah tahun 90. Kami ketika datang ke Tomboro, itu santri baru 100 orang. Itu pun santri baru-baru semua. Kenapa? Karena Pak Kiainya ketika dia aktif dakwah, Syekh Mahmud, orang tua kita, maka orang katakan, ini guru kita telah sesat. Jadi gimana? Ambil semua murid-murid, anak-anak kita di pondok pesantren Tomboro ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ganti muridnya malah seluruh Indonesia. Ya kan? Allah ganti dengan murid yang lebih baik lagi. Nah begitu juga kita dakwah ini, kita gak usah takut. Gak usah takut dikatakan orang. Yang penting kita dakwah ikut cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaha dakwah ini adalah bi amwalikum wa anfusikum, dan dengan diri kita sendiri, dengan harta kita, diri kita, dan waktu kita datangi umat. Nah, ini dakwah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan di Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah memperbaiki daripada muamalat. Jadi kalau seandainya kita umat Islam hari ini muamalatnya betul, tidak ada penipuan. Kalau kita hari ini, mohon maaf, kita jual mobil, ini mobil pernah turun mesin, kita katakan ini mobil belum pernah turun mesin, top chair, bagus sekali. Maka ini muamalatnya, cara dagangnya salah. Jadi kita katakan ini sudah turun mesin. Jangan kita katakan modalnya 100 juta, ini modalnya tahu enggak 125 juta ini. Saya beli 125 juta. Jadi saya ingin untung 5 juta saja. Ini muamalatnya tidak betul. Jadi muamalat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muamalat yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah muasyarah. Yang dibangun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muasyarah. Muasyarah ini kalau seandainya diamalkan oleh seluruh orang Islam, tidak ada orang Islam saling kata mengatain. Kenapa? Muasyarah. 2 mata yang Allah berikan kepada diri kita nih. 1 mata lihat kebaikan orang lain, 1 mata lihat kekurangan dirinya sendiri. Ini namanya muasyarah yang betul. Suami istri misalnya, istri memandang kebaikan suami, suami memandang kebaikan istri. Adakah kebaikan istri? Ada. Dia mengandungkan anak yang dikandungkan adalah anak saya. Ketika melahirkan dia mempertaruhkan nyawanya, sementara anak yang akan lahir ini adalah anak saya. Maka dia pandang kebaikan istri. Apalagi istri kita, Masya Allah, 2 tahun menyusui, dikencingin, diberakin oleh anak kita, ya kan? Tetapi dia tetap sayang kepada anak kita. Bukan anak istri kita, anak kita. Binnya siapa? Kita. Maka kalau suami memandang kebaikan istri, maka tidak akan ada keributan di rumah tangga. Kenapa terjadi keributan rumah tangga hari ini? Kita hari ini sebagai laki-laki tidak memandang kebaikan daripada istri. Begitu juga istri memandang kebaikan suami. Sebagai contoh misalnya, Rasulullah ketika pulang
Ketika pulang ke rumah, tengah malam jam 11 malam, Rasul ketuk pintu. Istrinya sudah tertidur 2 kali, 3 kali. Maka Rasul berpikir mungkin istri saya kecapean. Maka Rasulullah SAW dia tidur di depan pintu. Kemudian istrinya tengah malam dia bangun, jam 2 malam dia bangun. Ketika dia bangun, kemana suami saya? Ketika dia buka pintu, maka lihat suaminya tertidur di depan pintu. Istri spontan minta maaf, bang, maafkan saya benar-benar gak dengar, saya tertidur. Istri minta maaf, ini muasyarah yang betul, ya kan? Suami yang baik bagaimana mencontohkan? Wahai Dinda, saya pulang malam tadi malam, saya yakin Dinda pun tidur dalam keadaan perut kosong. Maafkan saya karena saya takaza agama, baru pulang malam hari, sehingga malam ini adik tidur dalam keadaan perut kosong. Istri minta maaf, suami minta maaf. Inilah muasyarah yang diajarkan di dalam Islam. Ini Nabi katakan, sebaik-baik laki-laki, kata Nabi, ada laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Sebaiknya begitu juga sebaik-baik wanita yang paling baik kepada suaminya. Masing-masing tidak menuntut, tetapi masing-masing menunaikan daripada haknya. Inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah akhlak. Kata Nabi, aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali memperbaiki akhlak. Akhlak Nabi Muhammad SAW ini, subhanallah. Kalau kita hari ini baik kepada orang baik, ini biasa. Tapi kalau kita hari ini baik kepada orang yang menzolimi diri kita, ini baru luar biasa. Inilah akhlak yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekalipun Nabi Muhammad diludahi, sekali Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci maki, tapi Nabi Muhammad membalas dengan kebaikan. 2 cerita mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebenarnya belum final, ya kan? Tapi mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat. Kita ambil 2 kisah. Ada satu orang tinggal di ujung daripada kota Madinah. Orang tua ini tidak punya suami. Dia buta. Tetapi Nabi setiap hari membawa makanan, menyapukan rumahnya, bahkan menyuapi wanita buta ini, orang kafir ini, dengan tangan yang mulia Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW senantiasa dinasihati wanita tua ini. Wahai fulan, ada di kota kita orang yang namanya Muhammad. Siapa dia? Dia adalah orang gila. Kau jangan sekali-kali dekati dia. Ya, Nek. Gitu aja Rasulullah. Terus besok datang lagi. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, maka perbuatan Rasulullah SAW ini diikuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Singkat cerita, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang. Kemudian nenek ini mengatakan, ini orang tidak sama seperti orang biasa yang datang ke sini. Engkau beda, katanya. Betul, saya beda, saya ada temannya. Biasa nenek ini kalau memberikan nasihat, wahai fulan, di kota kita ini kan ada seorang nabi yang mengaku dia utusan Allah, namanya Muhammad. Jadi gimana, Nek? Jangan kau dekati dia. Dia gila. Sahabat Abu Bakar mendengar Rasulullah SAW dikatakan seperti itu, dia spontan menangis. Maka nenek ini mengatakan, hei fulan, kenapa kau menangis? Wahai nenek, ketahuilah, orang yang nenek katakan orang gila tadi, dialah teman saya. Dialah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menyapu rumah nenek, yang menyiapkan air untuk nenek mandi, menyuapi dengan tangannya yang mulia. Sementara nenek katakan dia adalah orang gila. Maka pada saat itu nenek pun ikut menangis. Kalau begitu, wahai pemuda, mulai saat ini saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini perbuatan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan Nabi yang kedua, kalau pergi ke masjid biasa diludahi oleh nenek-nenek pula. Biasalah nenek-nenek ini. Weh Muhammad, engkau orang yang paling kau benci. Puah, diludahi. Nabi SAW ambil ludahnya, Alhamdulillah. Nabi pergi ke masjid. Ketika pergi ke masjid, Nabi menagih janji Allah. Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, kemudian menangis, ya Allah, engkau berjanji apabila hambamu dizolimi, maka satu doa wajib engkau kabulkan. Ya Allah, saya biasa hari-hari dizolimi oleh wanita itu. Saya sayang sama dia. Saya minta kepadamu janji mana ya Allah, turunkanlah hidayah kepada wanita yang telah
meludahi saya hari-hari. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, akhirnya wanita ini masuk Islam. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sunnah yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sunnah Nabi yang paling besar adalah fikir Nabi, kerisauan daripada Nabi. Kalau seandainya hari ini kerisauan daripada istri-istri Nabi ada pada diri orang Islam ini, maka Islam akan bangkit dan berjaya. Nabi hanya berpikir tentang ummati as-salah an-nisa, inilah pikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kultum yang singkat bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Dan sisa masa waktu kita ke depannya kita senantiasa bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada ibu-ibu, nanti ada ceramah lagi jam 4 kurang 15. Nanti mungkin agak panjang, agak santai sedikit. Jam 4 kurang 15 sampai jam 5 kurang lebih 1 jam 15 menit. Kalau ibu-ibu ingin datang nanti kami persilakan, sekaligus kami undang. Ya, kami undang, tidak perlu repot-repot, tidak perlu siapkan ongkos itu ustaznya. Kami sudah bawa mobil sendiri atau bawa duit sendiri datang ke sini. Datang ke sini, kami tidak minta apa-apa, minta ditemani saja di sini, ibu-ibunya ditemani, laki-lakinya ditemani di masjid. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong kayak kejar setan. Allah Akbar. Kabelnya kabel nih.